mau terbang lagi. Kang Tumo dan Bu Begong. Salam semesta. Salam plengok bagi semesta. Harmoni bagi plengok. Aku ini masang jaket gandeng loh. Salam Bleon. Harmoni bagi semesta. Ya Mas Romi. Ini pertanyaan yang kedua Mbak, yang berbobot lagi. Oh iya. Ini bobotnya lumayan. Oh, berapa kilo Mas? Yang tadi kan tentang gunung tadi ya. Iya. Itu udah berat. Dan Ini nggak perlu dijawab contohnya tadi ya. gunung. Mbak, ini kan gini. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak itu kan ada beberapa alam ya. Nomor satu alam apa tadi Mbak? Dunia. Nah, sambil ini nanti merangkum ya, merangkum sama merefresh. Alam pertama alam apa Mbak? Alam dunia. Dunia. Terus alam kedua alam Parayangan. parayangan atau alam Parayangan. satellita. Yang ketiga parayangan. Pangrantungan. Oh, pangrantungan. Yang keempat loka. Yang kelima langgeng. Nah, yang alam kedua dan keempat ini kan antara ya, Mbak. Proses Nah, peralihan. pertanyaannya gini Mbak, kenapa sih Allah itu memberi kita banyak filter, banyak kita udah masuk di dunia ini aja udah filter dari beberapa sperma juta, yang dipilih cuma satu. Ya. Lahir kita pun juga difilter lagi dengan cara ada yang berkelakuan baik, buruk, pilihan baik dan jelek dan lain sebagainya. Nah, ke alam selanjutnya pun juga sama, masih ada filter-filter lagi ya. Yang tadi kan ada 7 kalau nggak salah ya Mbak, yang Ya, di pangrantungan ya. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya apa sih yang diharapkan Allah? Kembali lagi ke tema kita, dari Allah kembali Allah ya. Iya. Yang wajib kembali pada Allah itu apa? Kalau kita mengibaratkan jasad kita ini sebagai, tadi kan bahkan ngomong alam bumi sama alam dunia sama langit ya. Ya, bumi sama langit, Bumi sama dunia langit. sama kelangsungan. Nah, kalau saya mengibaratkan, mengkirologikan bumi sebagai jasad dan ruh atau jiwa sebagai langit. Nah, itu yang nanti kembali kepada Allah itu yang bagaimana dan sejauh apa. Soalnya kalau di dalam dunia Jawa itu kan banyak, kalau tubuh kita kan ada tanah, air, angin, dan api. Oke. Itu jadi bukan pertanyaan yang berbobot ya Mbak, yang panjang ya. Oh iya. Iya, saya lupa. Oke. Silakan, monggo. Mohon maaf ya, kembali ke topik tentang pertanyaannya Kang Imin. Tadi kan kita bahas tentang sangat menikmati proses kembali ke Allah. Kita ambil ke tarik kan tadi saya jabarkan kan, tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di dunia ini, kenyataan kita ini. Kita datang dari Allah, fitrah, suci, kosong. Pun kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci, kosong. Karena di saat kita hidup di dunia atau di bumi ini, kita sudah mulai banyak pengetahuan yang masuk, mulai banyak pengetahuan ilmu, bisa dibilang banyak virus yang mulai masuk. Entah itu dari pengetahuan yang kita peroleh, baik buruk, salah benar, kan kita semua nampung Informasi masuk semua terus kan. Nah, terus pasca ke pangrantungan agar nanti terus kemudian masuk ke kelanggengan. Itu agar kita kembali kepada Allah, fitrah, suci, kosong kembali, dibersihkan dari semua pengetahuan-pengetahuan yang salah, tentang semua hal yang buruk, tentang semua hal yang negatif sebenarnya.
agar kembali fitrah suci kosong. Tubuh manusia terdiri dari 3. Kita sepakat ya? Ruh, jiwa, jasad. Ruh, jiwa, jasad. Di saat kita kembali kepada Allah, ruh ini pasti kembali ke Sang Maha Ruh. Karena berasal dari situ. Karena berasal dari itu. Plus Konsepnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. dari Allah Dari ke Allah. A kembali ke Dari A. A ke A. Dari Sang Maha Ruh kembali ke Sang Maha Ruh. Jasad tubuh kita dari tanah kan, dan kembali lagi Ke tanah. jasad kita terdiri dari 4 unsur: tanah, Air. api, udara, air. Kembali ke unsurnya masing-masing. Dan jikalau kita kirologi lagi, yang punya tanah, api, udara, air siapa? Allah. Allah. Maka yang jasad ini pun akhirnya kembali ke unsurnya kembali masing-masing, itu pun akan kembali kepada Allah pula, sang pemilik tanah, api, udara, air, yang masuk proses fase tadi, yang dari dunia atau bumi, kelanggengan atau langit, yang mesti masuk ke fase tengah-tengah atau antara yang disebut alam pangeran itu jiwa. Jiwanya ini. Jiwa yang membutuhkan proses penyucian, jiwa yang membutuhkan proses pengudusan, jiwa yang membutuhkan proses pengosongan kembali, penetralan kembali dari semua virus ketika hidup di dunia atau di bumi, agar waktu kelak jiwa kembali yang Maha Jiwa itu benar-benar suci, kudus, kosong, murni. Oke, berarti bisa tak artikan kalau dicuci-cuci tadi ya, berarti coba tak kirologikan tentang sebuah kain putih Oke. atau kaos putih yang sebelumnya putih itu akan ke alam dunia dulu kotor ya, otomatis kotor ya. Baju yang dari tadinya putih jadi kotor di alam dunia. Ini misalnya kita kirologikan kotor. T-shirt lah, t-shirt atau kaos. Nah, tujuan si baju ini dari putih itu harus jadi putih lagi. Oke. Ya. Harus dari berasal dari putih kembali ke putih. Nah, tapi ada ini nih, ada proses yaitu di alam dunia kan ada 5 ya dulu. Di alam dunia kotor baju. Terus setelah kotor untuk jadi putih lagi gimana? Kita masuk ke alam parayangan atau direndam, ibaratnya direndam pakai air sabun atau air apa biar kotoran itu agak sedikit terangkat. Dibaikin. Terus setelah itu di perantungan, itu karena nyuceknya suwe, akhirnya banyak tingkatan. Ada 7 tadi bahkan. Karena kotornya mulai agak ngetel atau tebel. Oke. Terus masuk di loka yang kalau Rabu ibaratkan sebagai Penyemuran. alam jemuran. Alam penyemuran, Pengeringan. Karena apa? Karena kaos atau kain itu sudah suci, sudah bersih. diucap. Tinggal menanti ya. Kata Mbah tadi kan proses penantian itu ada di loka. Dia sudah bersih tapi hanya tinggal menanti. Kering aja. Akhirnya apa? Ketika sudah kering, langgeng. Nah, dilipat bajunya, dimasukin lemari ya, siap dipakai kembali. Seperti itu ya. Jadi kayak laundry ya. Nah, ini bisa diibaratkan ya saudara-saudara. Jadi kayak ini dunia perlaundryan. Dunia perlaundryan. Kita ini bahas laundry. Berbagilah Anda yang punya usaha laundry. Ya. Mungkin Anda yang punya usaha laundry bisa memakai lebih. Oke, back to topic. Ya berarti memang tugas kita adalah untuk sangkan para Dumadi untuk kembali. Ya. Untuk kembali. Melalui Dan diri kita.
bagi dulur-dulur yang belum menonton antara jiwa, ruh atau jasad, silakan nonton video sebelumnya karena kita sudah membahas sih sebenarnya ada kesadaran di sini. Nah, berarti Mbak, kalau kita kinologikan video sebelumnya, jiwa itu kan yang diproses ya, kayak Mas Amin tadi bilang ya, Mas Emin itu Emin ya. Berarti yang mengalami pengerantungan itu si jiwa. Jiwa. Nah, prosesnya gini kalau menurut kinologi saya, teman-teman. Di alam dunia itu jiwa atau kesadaran ya. Mungkin bisa dicek jiwa dan kesadaran itu sama, sukma jiwa atau kesadaran. Itu masih fokus ke dunia nih. Ke dunia nih, ibaratnya. Fokus ke urusan jasad. Ya, karena tadi dikatakan Mbah Sela, jasad kembali ke tanah, ruh jelas kembali ke Sang Maha. Nah, si jiwa kan nggak jelas. Nggak jelas. Kan sempat dipertanyakan kapan hari kesadaran. Kan Dimas Prabowo sempat bertanya, kemana larinya sang jiwa? Kemana larinya sang jiwa? Ya ini jawabannya. Kemana larinya sang jiwa? Ya tergantung kesadaran sang jiwa itu saat di dunia, di alam ini, di kehidupan ini ya teman-teman ya, bukan setelah mati. Kita bahas, coba diibaratkan kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal tadi sampai mana ya? Iya, alam dunia fokus ke jasa, si jiwanya, akhirnya dia mencoba memproses untuk ya apa caranya fokus ke ruh. Yeah. Akhirnya diproses di pengerantungan. Yeah. Di pengerantungan, walaupun antara alam dunia dan pengerantungan ada jeda. Ada jeda untuk apa? Ya untuk berpikir, untuk menetralkan kesadaran dan sebagainya. Akhirnya masuk ke kesadaran baru, diproses. Proses, ada jeda lagi. Terus masuk ke kesadaran yang pure ya. Pure yang dominan ke ruh. Gitu. Jadi maknanya jiwa bisa sangkan parane dumadi lebur dengan Allah Tuhan. Mudah-mudahan setelah mendengar penjabaran video kali ini kita mulai masuk ke proses kesadaran jiwa. Kita gali segala hal, satu hal yang baik, yang benar, agar tidak mengalami, kalau bisa tidak mengalami proses di pengerantungan atau pengucekan tadi, tidak begitu berat, biar cepat. Syukur-syukur, yaitu kembalikan lagi. Kalau katanya bingung alam alam, apa kersane Gusti Allah ya? Ya, manut. Kita nggak membahas tentang ruhnya, Jiwa ya? kita membahas jiwanya, sang pengendali jasadnya. Kita gunakan jasad kita untuk segala hal, suatu hal yang baik. Tapi saya tambahkan, saya tambahkan kalau sebelum yang Mbak sampaikan tadi itu sebenarnya jiwa itu harus kenal bahwa dirinya itu jiwa. Iya. Nah, step pertama itu kenali dirimu bahwa dirimu bukan jasad tapi jiwa. Nah, itu ada yang pernah sempat saya dengar. Siapa orangnya yang mengenali dirinya akan mengenali Sang Mahanya, atau bisa dibilang sapa wong sing ngenali awake dhewe bakal ngenali Gustine. Jadi yang mengenal, siapa yang mengenal dirinya itu maksudnya bukan jasad ya teman-teman. Karena kalau dulur-dulur di sini menganggap dulur-dulur adalah jasad, maka ya terjebak di alam dunia, tidak terproses di alam pengerantungan tadi ya. Ini kan hanya istilah ya dulur-dulur ya. Makanya ini untuk mempermudah kita diskusi aja sebenarnya. Nah, berarti pertama sadari bahwa dirimu adalah jiwa. Dirimu adalah jiwa. Ketika jiwa sudah menyadari bahwa dirinya adalah jiwa, maka dia akan tahu misinya. Misi untuk kembali ke sang jiwa, ke sang Maha, sang Kalik, sang Ilahi. Dan menurut Prabu di sini kelanggengan itu ya ini kelanggengan. Jadi kehidupan sehari-hari pun langgeng. Kita mati pun nggak mati ya dulu ya. Kita langgeng tapi di dimensi lain. Kita hidup atau apa ya istilahnya, kesadaran kita ya mungkin. Bisa dibilang jiwa kita nggak akan pernah mati. Nah, nggak akan pernah mati. Yang mati kan hanya jasad.
Kesadaran tidak akan pernah mati. Benar, kesadaran atau jiwa itu nggak akan pernah mati. Kesimpulannya apa, Pak? Jangan sampai masuk rumah sakit jiwa. Itu keren. Jiwa. Itu malah justru kesadaran yang benar-benar jati. Jadi, Mari kita belajar bersama-sama seperti tujuan awal dari kirologi Plengon ini ya. Kita berbagi bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Syukur-syukur kelak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Oke, Kiranya dari saya cukup sekian. tapi belum Mbak. Kayaknya Pubing nggak bertanya sama sekali hari ini. Pertanyaannya ini, orang sakit jiwa itu ternyata itu tidak bodoh, semuanya pintar. Karena Dia itu edan loh. iya, itulah closing statement dari Bu Bingung. dan jawaban dari saya. Karena ini Perlu dijawab, Pak? Perlu. Oh iya, Pak ya, Pak. Ini kita tarik lagi semuanya dari awal kan kita tarik ke dalam kehidupan. Kuat kok dijawab. Iya, kan Buat aja. nggak bertanya, Mbak. Kan nggak bertanya. Oh, nggak bertanya. Oke, siap. Kuotes. Oke, jadi dulur-dulur di sini mungkin yang masih bingung bisa diputar ulang dikit atau bisa kita kirologikan sama cuci baju tadi. Dan intinya itu dengan kesadaran. Intinya kita ngobrol di sini tuh ingin menyadarkan jiwa. Oke. Cukup sekian. Prabu undur diri. Dulur-dulur. Kiagung Selo. Saya juga mau terbang lagi. Kang Temo dan Bu Begong. Salam semesta. Salam Plengon bagi semesta. Harmoni bagi Plengon. Aku masih jaket gandeng loh. Salam Begong. Harmoni bagi semesta. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.